Selamat berjumpa kembali, wahai para pembelajar arsitektur kota, masih dengan saya Agus Ikomadio. Dan kita akan melanjutkan ya, sebetulnya modul ini masih bercerita tentang kepekaan dalam membaca atau mencerap suatu fenomena arsitektur kota. Nah, memang itu adalah cara paling mudah ya untuk belajar ya. Jadi jalan-jalan, menikmati suasana itu ternyata juga menjadi satu cara yang belajar. Nah, ternyata cara ini juga pada masa lalu pernah dilakukan oleh seorang pemikir ya dalam membangun pengetahuan tentang arsitektur kota. Dia adalah Gordon Cullen dan konsepnya dikenal sebagai bentang kota atau dalam bahasa Inggris ya, bahasa aslinya disebut townscape. Nah, lewat konsep townscape ini ya, ternyata jalan-jalan ya, menikmati suasana, mempelajari sudut-sudut kota itu bisa menjadi satu pengalaman yang menjadi pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, menjadi suatu pengetahuan yang terstruktur dengan rapi. Kita ikuti terus tayangan selanjutnya tentang townscape dari Gordon Cullen. Sebelum kita membahas substansi video ajar ini adalah capaian dan referensi yang perlu Anda perhatikan. Ya, apalagi referensi, karena referensi selalu menjadi bahan untuk ujian. Sebelum kita bicara tentang townscape, pada saat yang bersamaan ada seorang pemikir lain yang namanya Kevin Lynch mencoba melihat kota juga ya. Dia sama-sama awal dari munculnya arsitektur kota. Nah, kalau dia melihat image of the city ya, yang dilihatnya dari legibility, building and image, structure and identity, imageability. Dia melakukan observasi pada 3 kota, Boston, Jersey, Los Angeles. Lalu mencari apa tema-tema yang umum, sehingga ini yang sangat terkenal ya, image of the city itu dirumuskan oleh Kevin Lynch sebagai path ya, jalur, kemudian edges, jadi batas ya, batas di dalam kota gitu ya, district ya, kawasan, node, simpul, dan landmarks. Nah, namun kemudian konsep image of the city ini banyak mendapatkan kritik ya. Karena ternyata citra dari kota itu yang sebelumnya disampaikan hanya ada 5 ya, tadi ada path, edges, node, district, dan landmarks. Ternyata begitu dites lebih luas dari situ ya, lebih kompleks daripada sekedar 5 elemen tadi ya. Bahkan banyak dikritik ini methodological fallacy gitu. Ini image-nya menurut warga kota atau menurut Kevin Lynch ya. Gitu. Nah, namun kemudian secara parsial ya, konsep path, edges, district, node ini masih dan landmark masih bisa digunakan ya untuk menjelaskan elemen kota ya. Saya biasa menggunakan landmarks dan district itu masih digunakan, tapi path, edges, sama node itu rasanya sudah jarang sekali dipakai. Jadi memang menurut Carmona et al. Ini ketika membaca Kevin Lynch itu citra sebuah kota yang lebih kompleks tergantung pada memang observer variation ya. Jadi setiap pengamat pasti punya variasi yang macam-macam ya. Tadi kalau di sebelumnya kan kalau numpang lewat atau tinggal di kota lebih lama itu persepsinya pasti berbeda. Kemudian legibility dan imageability. Jadi setiap kota ada yang jelas, ada yang ininya cair ya. Kalau semakin legibility ya semakin mudah dia dipersepsi ya. Semakin mudah dia dilihat citranya. Tapi kalau kotanya agak semerawut, kacau, lebih banyak informalnya juga lebih sulit. Nah, yang terakhir adalah meaning and symbolism. Nah, budaya nih ya, budaya satu kota. Dan ini tidak bisa dilihat hanya dalam waktu singkat ya. Kita harus mendalami lebih lama untuk dibalik munculnya elemen arsitektur kota itu budaya masyarakat apa yang membentuknya. Dan setiap tempat itu budayanya beda dan itu tumbuh secara tahun per tahun ya, lama sekali, sehingga mempelajarinya juga harus butuh waktu yang cukup lama. Nah, ini Wen Atto ya dan Logan ini belajar dari kota-kota di Amerika ya, arsitektur kota di Amerika. Itu ternyata bisa memetakan bahwa setiap orang ketika melihat arsitektur kota atau ketika pakar melihat arsitektur kota itu dia memposisikan dalam cara sudut pandang yang apa. Nah, sudut pandang pertama adalah fungsionalis ya, fungsionalis stand itu sudut pandang atau dia memposisi ada di mana ya, stand itu posisinya dari mana ya. Yang melihat kota sebagai sebuah penggunaan kolektif yang harus diakomodasi. Ada tempat tinggal, residen, ya, work, leisure, tempat senang-senang. Bagaimana lalu lintas antar berbagai fungsi di situ. Nah, ada juga yang humanistans ya, yang melihat bagaimana kota dengan lebih kecil dan day-to-day experience. Gitu. Lalu ada yang sistemik ya. Kalau ini bagaimana melihat dari skala besar dan bagaimana satu komponen dan komponen lain dari satu kota itu lebih terkait.
Dan yang terakhir adalah formalis. Ini melihat kota dari bentuknya. Nah, townscape ya itu stance-nya atau dilihatnya kota dari sisi humanis karena melihat day to day experiences. Jadi kita mengalami sebuah ruang kota. Nah ini ya, townscape ini adalah humanist approach ya. Jadi menurut Gordon Cullen ada 3 hal yang concerning di dalam menjadi concern dia di dalam melihat mengalami sebuah kota. Yang pertama adalah concerning optics, yang kedua adalah concerning place, dan yang ketiga adalah concerning context. Nah, kita di segmen ini baru membahas concerning optics dulu. Apa saja itu? Terlihat di situ ada serial vision dan existing views and emerging views. Ini. Nah, ini ya serial vision ya. Contoh di sebuah kota benteng nih, Citadel ya. Kita lihat bagaimana orang jalan. Anda lihat panahnya itu dan dia jalan dari satu tempat ke tempat lain. Lalu pengalaman ruang seperti apa yang disajikan oleh yang tersaji ketika orang berjalan dari satu titik ke tempat titik yang lain. Nah, kita coba amati satu-satu. Inilah yang disebut sebagai serial vision. Perhatikan titik pertama. Nah, ini yang dilihat ya, sebuah citadel, sebuah tembok, lalu ada lubang sedikit sebagai pintu gerbang di situ. Lalu panah berikutnya, kalau sudah melewati pintu, maka pintu ini akan menjadi bingkai. Lalu ternyata ada landmark kayak dari situ, ada menara. Kita datang lebih dekat lagi. Ternyata begitu skala manusia masuk ke menara, yang dilihat ada detail yang di bawah menaranya, ya. Detail pedestal menara itu. Lewat lagi ya, setelah menara ternyata ada gereja di sana. Ya. Kita jalan lagi, ya. Mendekat gereja. Oh, gerejanya lebih dekat. Di belakang gereja ada tembok lagi. Jadi di belakang tembok ada lubang lagi ya. Kita masuk ke dalam lubang. Kemudian, nah di bawah lubang ternyata ada semacam atrium inilah kalau nggak salah ya. Sebuah bentuk melingkar lalu dikelilingi oleh kolom-kolom ya, dikelilingi oleh arkade. Dan keluar dari kolom ini, keluar dari stadion kita melihat sebuah pemandangan luas yang terbentang di luar tadi ya, di luar Citadel, di luar kota benteng. Nah ini yang lain ya, kita lihat suatu gerbang itu ada tulisan MOY gitu dari jauh. Nah kelihatan lebih dekat lagi, gerbangnya udah kelihatan, tulisannya lebih kelihatan. Mendekat lagi, tulisannya sudah nggak kelihatan. Kita masuk dalam gerbang, lalu di belakang gerbang itu ada apa, ada bangunan apa. Nah inilah yang lebih dekat lagi, ternyata ada mobil ya di belakang gerbang. Nah ini yang saya gunakan juga townscape ini ketika jalan-jalan ya, ketika dapat jalan-jalan, kesempatan untuk berjalan-jalan di Istanbul. Ya, kita lihat ya sebelum masuk masjid hanya ada tangga ke atas. Lihat masjidnya apa ya, dalam bahasa Jawa itu mintip-mintip ya, terhalang tembok. Tangga dulu yang kelihatan, tangga dan tembok. Nah, kemudian ya tangga dan tembok masjidnya sudah makin kelihatan di belakang. Gitu. Nah ternyata ketika membelok masjidnya nggak kelihatan, tapi gerbang masjidnya kelihatan dan gerbangnya kecil. Dan tada, ketika kita masuk ke gerbang itu bukan masjid yang kelihatan tapi suasana di depan masjid. Nah ketika masuk lagi nanti sudah masuk ke pemandangan ke masjid. Nah serial vision ini konsepnya adalah seperti ini. Kita simpulkan ya, jadi Gordon Cullen itu menstrukturkan pengetahuan yang didapatkan saat dia jalan-jalan ya. Nah, dan saat kita nanti jalan-jalan pada 3 hal: concerning optics, concerning place, dan concerning content. Dan kita baru saja mempelajari baru satu ya, concerning optic lewat serial vision. Hingga pada segmen selanjutnya, persis seperti yang Anda tebak adalah kita akan membahas 2 concern lagi dalam townscape, yaitu concerning place dan concerning content. Masih dengan saya, Agus Eko Madjo, kita ikuti townscape berikutnya di segmen berikutnya. Salam